giveaway $100 untuk 2 orang. Syaratnya kalian bisa baca sendiri dan jangan lupa kalian klaim dagger di setiap video. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama aku Jokes Kripto dan saham di sini. Oke, jadi langsung aja ya. Kali ini kita akan bahas tentang pastinya kita akan bahas tentang PP. Dan untuk teman-teman yang belum tahu untuk PP itu arahnya kemana, mungkin kalian bisa tonton video ini lanjutan dari video yang tadi siang. Nah, ini untuk teman-teman semuanya perhatikan ya, bahwasannya ini kan bentar lagi pelantikan gitu ya. Ini udah tanggal 13, jadi nggak lama lagi itu adalah waktunya pelantikan si Donald Trump. Jadi kalian tetap berhati-hati karena ini bisa jadi jebakan teman-teman. Apalagi ada kasus di Amerika kebakaran hebat. Jadi mungkin itu memakan kerugian yang sangat besar. Dan apakah kerugian itu berpengaruh terhadap kripto dan mereka akan menjual kriptonya atau seperti apa ya, kalian bisa tonton aja lah videonya sampai habis gitu. Untuk teman-teman yang mau gabung ke dalam grup Telegram, linknya ada di deskripsi, jadi silahkan kalian join. Nah, yang pertama di sini kita akan coba lihat ya, untuk si PP ini harganya ada di 1734 teman-teman, dan untuk Bitcoinnya ada di 94251. Terus juga kita akan coba perhatikan bahwasanya koin-koin yang kayak begini nih dia tetap mengikuti alurnya si Bitcoin gitu. Nah, jadi untuk si PP harganya ada di 1734. Nah, apakah dia masih bisa tetap turun atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya kita bilang dia masih bisa turun atau enggak, ya sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman. Nah, yang pertama mungkin di sini kita akan membuatkan yang namanya ini ya, kita akan analisa ulang. Kita akan analisa ulang ya di sini. Nah, ini kita membuat garisnya 1D ya, atau kita analisanya dari 1 hari. Nah, tapi sebelum kita lanjut di sini, kita mungkin bisa perhatikan dulu untuk bagian ini crypto bubbles. Nah, ini secara monthly-nya seperti ini. Nah, ini secara berita PP, mungkin kalau dilihat-lihat dari beritanya kalian bisa perhatikan ini ada beberapa berita. Nah, ini ada yang membuat tweet dari si PP. Nah, ini PP berada pada support kerangka waktu tinggi. Selama kita mempertahankan level ini, kita siap untuk bangkit. Jika kita kehilangannya, Anda dapat melihat level berikutnya dalam grafik sekitar 0,14. Benar sekali teman-teman. Nah, tapi yang harus kita perhatikan di sini yaitu adalah kita akan membuat yang namanya garis BOS. Bentar, kita cek dulu sih, lupa tadi di Bitcoinnya. Bitcoinnya 94, oke lah. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, kita akan coba buatkan yang namanya garis BOS, dan dia sudah break di area atasnya gitu ya. Nah, terus biasanya kalau ada BOS itu biasanya kita akan cari imbalance. Nah, jadi di sini ada garis imbalance. Nah, ini dia garis imbalance, yaitu antara titik terendah satu candle sebelumnya dan satu candle setelahnya. Itu ini dia, ini adalah area imbalannya. Kalian bisa lihat dia hanya bermain-main di area imbalannya saja guys ya. Nah, jadi nggak terlalu sampai kemana-mana. Oh sorry, ini kurang tinggi, bahkan ini kurang tinggi, bahkan sampai sini ya, nih sampai sini bahkan. Nah, jadi ini nggak terlalu nggak terlalu rame gitu. Jadi intinya dia masih bermain-main di area sini aja itu teman-teman ya. Ini adalah area imbalannya. Nah, terus kalau misalnya pun dia mau turun, bisa aja si PP ini bisa aja turun, bikin garis lagi ke area 14-an teman-teman ya. Jadi di sini adalah area berikutnya yang mungkin bisa dicapai, yaitu ada di area 14, bahkan bisa lebih teman-teman. Kalau misalnya nanti ini kita hapuskan dulu. Nah, kalau misalnya nanti dia menembus garis biru atau membuat candle ya, berarti besok gitu. Nah, ini kan 1D, jadi setiap jam 7 pagi kalian bisa perhatikan aja ketika si PP membuat candle baru, tapi dia open candlenya itu di bawah harga 1671, maka kalian harus sudah waspada
Karena artinya si PP akan melanjutkan penurunan ke mana, yaitu akan ke bawahnya lagi. Nah, pokoknya support yang ada yang berikutnya itu, di sini kalian bisa perhatikan aja, ini adalah area berikutnya di 13.11 ya. Ini mungkin jadi apa ya, kayak untuk kalian tuh untuk jadi peringatan lah untuk kalian. Jadi jangan sembarangan untuk beli koin gitu. Tapi yang jelas di sini kalau untuk PP masih aman, sehingga kalian masih bisa lah, ini waktunya untuk serok-serok gitu. Kayak bosan sih sebenarnya bahasnya tentang PP aja, cuma karena requestnya itu emang kebanyakan dari PP, ya udah, jadi kita emang bahasnya si PP aja gitu. Nah, jadi emang betul-betul kita bahas PP-nya. Kalau misalnya kalian mau lihat si PP-nya itu naik lagi, ya kita akan harapkan aja dia itu nanti reject di area 16 gitu ya. Nih, ini berharapnya sih bikin seperti ini ya teman-teman. Nah gitu, jadi dia setelah turun gini kan, turun dia mantul dari garis biru. Tapi kalau misalnya dia nanti turun lagi atau membuat candle di bawah sini, ya maka kita akan lihat harganya ke 13.11 atau bahkan bisa lebih dalam lagi teman-teman ya. Kalau misalnya kalian perhatikan nanti dia turunnya lebih dalam lagi, maka kalian bisa out aja dari PP karena udah nggak ada harapan lagi. Biasanya kalau udah seperti itu, ya mungkin udah ngikutin arus aja. Kalau misalnya dia turun di bawah 13 gitu ya, itu udah ngikutin arus. Maksudnya apa? Dia akan mengikuti pergerakan si Bitcoin doang. Ya bisa aja sih ketika dia nanti sampai di area sini di 13 dia membuatkan sebuah tiang tinggi, itu bisa juga. Jadi ya udah, kita perhatikan aja di area 13. Jadi intinya jangan all in sekarang, kalian bisa beli tapi jangan all in. Kalian tunggu aja di area 1671. Kalau misalnya nanti di area 1671 dia kembali mantul atau juga membuat garis pembalikan arah, tapi ini time frame 1D ya. Intinya dia jangan bikin candle di bawah garis biru 1671. Kalau udah bikin garis biru di bawah situ, ya wassalam lah ya. Nah, jadi intinya kita jangan terburu-buru untuk membeli koin ini. Oke, jadi gitu sih sebenarnya kalau untuk PP, nggak terlalu banyak ini itu. Tapi yang jelas ini koin agak apa ya teman-teman ya, udah agak beresiko sekarang ini. Jadi segera mungkin kalian bisa cari koin meme yang ada fundamentalnya itu. Nggak ada sih namanya koin meme ya, untuk iseng-iseng doang namanya meme kan. Nah jadi kalau menurutku sih kalian beralih aja sih ke koin yang ada fundamentalnya. Nah mungkin kalau kalian pada mau aku bahas ada satu koin yang menurutku kedepannya bisa mencapai ribuan persen, dan ini real berdasarkan datanya. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalian boleh komen aja dan kita akan bikinkan videonya. Ya jadi gitu aja guys, thank you yang udah nonton, see you next time, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.